Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebentar, siang ini saya akan mempresentasikan tentang materi tes dan seleksi karyawan. Dan sebelumnya saya akan jelaskan dulu, ketika sebuah perusahaan mendapatkan atau ingin mendapatkan pelamar, ya tentunya untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus melalui prosedur seleksi karyawan. Dan tetapi bagaimana cara menentukan prosedur yang tepat untuk setiap perusahaan dan bagaimana perusahaan itu bisa memastikan hasil yang konsisten. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang apa itu tes dan seleksi karyawan. Tes dan seleksi karyawan adalah serangkaian langkah yang digunakan perusahaan untuk merekrut kandidat terbaik dan mencocokkan keterampilan yang tepat dengan posisi terbuka yang sangat penting. Selain itu, proses seleksi karyawan yang efektif dapat menghasilkan perekrutan orang-orang yang ingin meningkatkan moral perusahaan, ingin menambah budaya perusahaan tersebut dan menjaga tingkat perputaran yang rendah. Dan penting untuk dicatat bahwa seleksi karyawan berbeda dengan rekrutmen. Masing-masing adalah fase yang jelas terpisah. Rekrutmen dilakukan terlebih dahulu dan seleksi dilakukan setelah memiliki kumpulan kandidat yang sesuai. Tidak semua proses seleksi karyawan pada setiap perusahaan memiliki cara yang sama. Namun dengan merencanakan langkah yang diperlukan dan memberikan pengalaman perekrutan yang konsisten, dan tentunya hal ini membuat hal yang menyenangkan bagi kandidat, perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang lebih baik serta meningkatkan citranya di dalam suatu lingkup perusahaan tersebut. Dan prosedur seleksi karyawan itu sangat penting untuk perusahaan tersebut karena bisa memberikan beberapa keuntungan, dan beberapa keuntungannya itu sebagai berikut. Yang pertama ada membangun citra perusahaan sebagai employer. Apa itu? Jadi melakukan prosedur seleksi karyawan yang solid adalah salah satu cara untuk mendapatkan citra atau reputasi yang baik sebagai employer tersebut. Yang kedua, mengurangi risiko turnover. Perusahaan yang memiliki prosedur seleksi karyawan yang efektif dapat menghasilkan perekrutan jenis karyawan yang akan meningkatkan moral perusahaan tersebut dan menambah nilai budaya perusahaan tersebut dan mengurangi risiko terjadinya turnover. Yang ketiga, menarik perhatian talent berpotensi. Jelas, ketika perusahaan memiliki prosedur seleksi karyawan, tentunya ini perusahaan harus memiliki prosedur yang profesional dan tanpa basa-basi, yang hal ini dapat menarik perhatian talent atau perhatian kita yang ingin melamar ke perusahaan tersebut, yang tentunya hal ini memiliki potensi. Dan pada industri yang sama, kita yang memiliki potensi ini cenderung akan memilih perusahaan yang memiliki prosedur seleksi karyawan yang lebih jelas tentunya. Dan keempat, lebih cepat mendapatkan talent. Sejalan dengan manfaat yang dijelaskan pada poin yang ketiga tadi yang saya jelaskan, menarik perhatian talent berpotensi, karena prosedur seleksi karyawan yang profesional dapat menarik perhatian dari kita yang memiliki potensi, dan maka dampak positif yang dihasilkan adalah
perusahaan bisa lebih cepat dalam mendapatkan karyawan yang mendapatkan karyawan yang perusahaan yang cari. Oke, di sini ada 7 metode prosedur seleksi karyawan yang efektif. Pertama ada tes kemampuan. Metode standar untuk menilai kinerja individu dalam tugas atau situasi terkait pekerjaan yang berbeda. Mereka mengukur potensi bukan hanya kinerja akademis, dan akan tetapi mereka juga digunakan oleh pemberian kerja sebagai indikator bagaimana orang akan tampil di lingkungan kerja. Tes kemampuan memberikan wawasan berharga tentang kemampuan kandidat untuk memproses informasi saat bekerja dalam batas waktu tertentu. Yang kedua, ada tes integritas. Tes integritas karyawan memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan wawasan tentang bagaimana si karyawan itu memiliki sifat kejujuran, atau si karyawan itu memiliki sifat independen atau dia memiliki ketergantungan terhadap sesuatu, dan memiliki trust, kepercayaan. Lalu ada kredibilitas, nilai, dan tentunya yang terakhir adalah etos kerja sebagai karyawan tersebut. 3, ada tes kepribadian. Tes kepribadian adalah salah satu prosedur seleksi karyawan yang mengukur karakteristik kepribadian kandidat terkait dengan kinerja pekerjaan di masa depan. Tes kepribadian ini biasanya mengukur suatu atau lebih dari 5 dimensi kepribadian, yaitu antara lain ekstroversi, stabilitas emosional, keramahan, kesadaran, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Lalu yang keempat ada praktik kerja. Oke, kita sudah dites kemampuan kita, lalu ada tes integritas, lalu tes kepribadian. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan praktik kerja. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan praktik langsung atas pekerjaan yang dilamar. Dan di dalam metode ini kandidat perlu melakukan demonstrasi terhadap peran dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Dan tujuannya adalah untuk melihat kemampuan kita, melihat pengetahuan kita dan keahlian kita dalam praktek kerja tersebut. Ya, ada wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu yang kelima adalah situational judgment test. Tes ini menilai seberapa baik kandidat memprioritaskan pernyataan klien, mengikuti instruksi, dan menangani situasi di tempat kerja. Metode prosedur seleksi karyawan ini memprediksi kinerja kandidat dan kecocokan terhadap banyak perusahaan. Yang keenam ada wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu metode yang bisa dilakukan dalam prosedur seleksi karyawan. Metode wawancara ini berisi percakapan formal dan terperinci yang dilakukan untuk menilai bagaimana kita ini apakah bisa diterima di tempat kerja tersebut atau tidak. Yang terakhir ada reference and background test. Ini sebenarnya hanya sekedar formalitas saja dalam untuk mengidentifikasi karyawan terbaik. Kemudian dengan melakukan background check seperti pemeriksaan kriminal, atau mungkin kita mempunyai pengalaman seperti narkoba atau yang lainnya, di sini bisa dicek. Oke. Dan materi selanjutnya adalah kompetensi.
Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki manfaat berdasarkan aspek yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan kompetensi pertama ada tujuannya untuk dibutuhkan di dunia kerja adalah untuk mempermudah perusahaan untuk menemukan jenis pekerjaan yang tepat bagi karyawannya, dan setelah itu si karyawan akan mengetahui si perusahaan itu ingin mengetahui apa sih yang memiliki potensi dari karyawan tersebut, dan perusahaan juga dapat membantu mengembangkan potensi karyawan tersebut, mengembangkan apa yang ia miliki baik melalui training atau metode lainnya. Dan manfaat kompetensi sumber daya manusia untuk berbagai keperluan manajemen. Kompetensi secara umum adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan. Dan kompetensi memiliki 3 unsur untuk memenuhi standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Hal ini untuk memperoleh pengetahuan dari studi formal atau pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dimilikinya. Yang kedua, tentunya ketika sudah kita memiliki pengetahuan, dan kita harus memiliki skill juga. Ketika kita memiliki pengetahuan dan tanpa punya skill, itu adalah sesuatu yang sangat besar menurut saya. Dan skill memiliki keahlian terhadap bidang pekerjaan yang sedang ditanganinya dan mampu menanganinya secara detail. Meski demikian, selain ahli, ia harus memiliki kemampuan ability. Jadi dia harus memiliki kemampuan memecahkan suatu masalah dan menyelesaikan dengan cepat dan efisien. Attitude, etika dalam bekerja, kita harus memiliki itu, seperti bersikap ramah dan santun, tidak bertindak sesuka hati kita. Sikap ini tidak terlepas dari kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang benar. Hal ini merupakan unsur penting bagi sebuah perusahaan jasa, bahkan mempengaruhi citra perusahaan organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.